I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan secara bahasa berasal dari kata pimpin, yang lahir dari kata kerja, memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun. Dan dari kata benda, pemimpin adalah orang yang berfungsi sebagai memimpin, membimbing, dan menuntun. Sedangkan secara istilah dapat diambil dari pendapat beberapa tokoh, diantaranya adalah Miftah Toha. Beliau berpendapat, kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Oke, selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan. Keberhasilan sebuah organisasi tak lepas dari peran seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin tidak bisa diukur dengan standar yang baku. Namun, kesuksesan seorang pemimpin dapat dirasakan oleh anggota organisasi yang dipimpinnya. Manakala organisasi tersebut dapat mencapai target, tujuan, juga sasaran yang sudah ditetapkan di awal. Maka dari itu, untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin, perlu adanya pendekatan yang akan dilakukan untuk menilai kepemimpinannya. Yang pertama adalah pendekatan trait, yang kedua adalah pendekatan perilaku. Pendekatan trait adalah pendekatan yang menekankan pada teori tentang kepemimpinan yang diukur melalui tes-tes, observasi, korelasi, perilaku, motivasi, dan analisa data biografi. Pendekatan trait terbagi menjadi 4, yakni intelijensi, kepribadian, karakter fisik, dan kemampuan supervisi. Intelijensi, tingkat kecerdasan paling penting bagi seorang pemimpin. Kecerdasan yang tinggi akan mampu untuk mengelola sumber daya yang ada, serta membangun teamwork yang baik untuk melakukan kerja tim dalam organisasi. Kecerdasan yang tinggi juga diperlukan untuk memecahkan masalah, karena seorang pemimpin harus punya sensi problem solving yang tinggi. Yang kedua yakni kepribadian. Kepribadian dan moral yang baik menjadi tuntutan utama seorang pemimpin. Selain kepemimpinan yang baik, kepribadian juga harus baik, karena menjadi contoh anak buah atau bawahan. Kepribadian pemimpin akan menjadi cerminan bagi bawahan dalam melakukan kegiatan dan aktivitas dalam organisasi. Yang ketiga, karakter fisik. Karakter fisik, efektivitas, dan keberhasilan pemimpin ditunjang pula dengan karakter fisik yang memadai, energik, sigap, usia produktif, sehat, akan menunjang dalam melakukan tugas-tugas kepemimpinan. Membangun kerja tim dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan supervisi memerlukan performa fisik yang kuat dan sehat. Yang terakhir yakni kemampuan supervisi. Perilaku tentang capaian dan target yang telah ditetapkan menjadi kunci suatu keberhasilan dalam memimpin. Perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi antar tim tidak berhasil, baik kalau tidak ada supervisi dalam proses tersebut. Kemampuan supervisi pemimpin mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi. Supervisi dibutuhkan untuk menilai tingkat capaian yang diharapkan guna mencapai sasaran dan tujuan dalam sebuah organisasi secara menyeluruh. Oke, yang kedua yakni pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah pendekatan yang menekankan kepada pola perilaku pemimpin dalam menjalankan kegiatan organisasi. Pendekatan ini melihat keberhasilan seorang pemimpin dari orientasi dan target keberhasilan dalam memimpin. Suatu organisasi dalam pendekatan perilaku terbagi menjadi 2 bagian, yakni
kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan, dan kepemimpinan yang berorientasi kepada struktur dan konsiderasi. Yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi kepada karyawan. Pimpinan yang berorientasi pada pekerjaan mengalokasikan semua sumber daya yang ada untuk mencapai keberhasilan terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Peran karyawan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan tim, karena tanpa karyawan tidak ada artinya seorang pemimpin. Kerjasama dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan hal yang utama dalam sebuah organisasi. Ukuran keberhasilan adalah sukses pekerjaan dan karyawan dapat bekerja bersama-sama. Kepemimpinan yang berorientasi kepada karyawan terkadang kurang mempertimbangkan struktur dan kedudukan dalam sebuah organisasi karena menjadi ukuran adalah kinerja. Yang kedua, yakni kepemimpinan yang berorientasi pada struktur dan konsiderasi. Timbulnya pembagian tugas dan wewenang dalam sebuah organisasi disebabkan adanya struktur organisasi. Begitu pula, pemimpin organisasi, struktur organisasi membagi tugas sesuai dengan fungsi dan jabatan yang diemban. Pemimpin yang berorientasi kepada struktur dan konsiderasi dalam sebuah organisasi melakukan tugasnya berdasarkan pada legal formal jabatan yang dimiliki. Semua tugas dan kegiatan berdasarkan standar operasional dan prosedur yang baku. Begitu pula dalam pembagian tugas dan kesewenangan berdasarkan struktur konsideran dalam kelompok-kelompok yang dibentuk. Aturan yang formal dan baku dalam melakukan aktivitas organisasi menjadi acuan dalam pemimpin yang berorientasi kepada struktur dan konsiderasi. Masing-masing kelompok mempunyai peran dan tugas serta fungsi masing-masing. Baik, di sini saya akan membahas tentang keterampilan kepemimpinan dalam organisasi. Jadi, secara umum, pemimpin dalam memimpin organisasi itu harus memiliki 3 keterampilan ini. Yang pertama adalah keterampilan teknis atau technical skill. Yang kedua, keterampilan insani atau human skill. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Baik, yang pertama itu keterampilan teknis atau technical skill. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam setiap jenis proses atau teknik. Yang kedua adalah keterampilan insani atau human skill, yaitu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mau bekerja sama dengan orang lain dan bisa membina kerjasama. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu seorang pemimpin itu memiliki kemampuan untuk berpikir dalam istilah yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, misalnya kerangka kerja dan model. Ada pendapat dari Bapak Pendidikan Indonesia bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki 3 keterampilan ini. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yang kedua ing madya mangun karso, yang ketiga tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, yaitu bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh melalui sikap dan perbuatannya. Karena seorang pemimpin itu menjadi suri tauladan dan panutan orang-orang yang dipimpinnya. Ing madya mangun karso, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan membangkitkan semangat berswakarsa dan kreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Tuturi handayani, bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Selanjutnya kita membahas tentang tentang tipe-tipe kepemimpinan. Keberhasilan organisasi ditentukan oleh banyak faktor, tapi hasil akhir umumnya dipersonifikasikan dengan keberhasilan seorang pemimpin organisasi tersebut. Dalam memimpin suatu lembaga organisasi, setiap pemimpin memiliki gaya dan tipe-tipe dalam memimpin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tipe yang pertama itu adalah tipe autokratis, yang kedua adalah tipe demokratis. Kita membahas tentang tipe autokratis atau disebut diktator.
Tipe kepemimpinan ini memusatkan keluasan dan kekuasaan pada satu tangan. Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa anggota atau bagian-bagiannya sebagai pelaksana operasional saja, tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang sama sekali. Tipe autokratis mematikan kreasi dan inovasi dari bawahan. Yang kedua adalah tipe demokratis atau partisipatis. Tipe kepemimpinan ini karena ada bawahan sehingga pada hakikatnya kekuasaan dan wewenang yang ada pada seorang pemimpin adalah kedaulatan bawahan yang diamanahkan kepada pemimpin. Tipe kepemimpinan ini memandang bahwa kekuasaan dalam kewenangan yang dimiliki merupakan manifestasi dari keinginan, harapan, dan aspirasi bawahan dalam organisasi. Pemimpin dimaknai sebagai simbol dan status dalam teamwork, tetapi sukses dalam mencapai tujuan. Prinsip kolektif kolegial menjadi ciri tipe kepemimpinan yang demokratis partisipatis. Selain itu, pemimpin juga dibedakan dari mana kepemimpinan itu muncul. Pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Yang kedua, kepemimpinan formal atau verbal. Yang ketiga, kepemimpinan sosial. Yang keempat, kepemimpinan situasional. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini muncul karena nilai-nilai moral seseorang yang baik. Pemimpin yang karismatik muncul baik dalam organisasi formal maupun non-formal. Biasanya kepemimpinan yang karismatik mendapat dukungan yang baik dari anggota bawahan karena mampu menjadi contoh yang baik bagi bawahan. Contoh perilaku yang baik dari seorang pemimpin akan mempermudah dalam menggerakkan anggota untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama guna menggapai tujuannya yang telah direncanakan. Yang kedua itu kepemimpinan formal atau verbal. Kepemimpinan ini muncul karena pemimpin yang formal dibentuk oleh struktur yang formal pula. Pemimpin formal mempunyai legalitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pemimpin yang formal dihasilkan melalui proses dan seleksi yang jelas, aturan dan mekanismenya. Masa kerja pemimpin formal juga terbatas waktu jabatannya. Pemikiran, evaluasi, dan sanksi juga jelas. Yang ketiga yaitu kepemimpinan sosial. Kepemimpinan ini muncul karena organisasi sosial kemasyarakatan menentukan pemimpin, terkadang bukan dari sisi kapasitas dan kemampuan sosial di lingkungannya. Misalnya organisasi adat, kelompok seni dan budaya, dan lain sebagainya. Kepemimpinan sosial muncul dari keinginan anggota untuk bisa menjadi figur panutan dan pemersatu dalam organisasi tersebut. Biasanya pemimpin sosial muncul melalui kesepakatan bersama. Yang keempat, kepemimpinan situasional. Kepemimpinan ini bersifat sementara untuk kondisi atau situasi tertentu yang mendesak dalam waktu yang relatif pendek. Keadaan dan situasi yang serius perlu mendapatkan penanganan serta penyelesaian yang cepat. Kepemimpinan situasional ini muncul dan diangkat secara cepat untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan dalam jangka waktu yang pendek dan akan berakhir setelah kegiatan tersebut selesai. Kesimpulannya, pemimpin adalah orang yang berfungsi sebagai pemimpin, membimbing, atau menuntun. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan ataupun kelompok. Seorang pemimpin juga harus memahami tentang pendekatan kepemimpinan, keterampilan kepemimpinan, dan juga tipe-tipe kepemimpinan. Keberhasilan dari suatu organisasi tidak lepas dari peran seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin tidak bisa diukur dengan standar yang baku, namun kesuksesan seorang pemimpin itu bisa dirasakan oleh semua anggota organisasi yang dipimpinnya, seperti kesejahteraan semua anggota dan tercapainya target yang sudah direncanakan dengan melakukan pendekatan-pendekatan dalam nilai kepemimpinan. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.